نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا وسع الفهوم بجاه النبي المعصوم وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para hadirin, para jamaah, para pecinta majelis-majelis kebaikan, syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Kita bisa kembali ditakdir hadir. Kita bisa kembali ditakdir melangkah ke tempat-tempat yang mulia untuk menghadiri rangkaian acara yang mulia, yang kita berdoa mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap mudah-mudahan hati kita selalu diberikan istiqomah, tidak dicabut hidayah, keimanan, mahabbah ke tempat-tempat yang mulia ini sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita bisa tutup dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, memang meminta as-sabat. As-sabat ini artinya teguhnya hati, jejeke hati, mantapnya jiwa. Ini penting, ini sangat-sangat penting. Karena berapa banyak hal yang kita mantap di sekarang ternyata besok berubah. Berapa banyak orang yang kita cintai sekarang besok berubah jadi benci, musuh. Tempat yang dulunya kita kira kalau di dalamnya moro-moro berubah jadi mantap. Ada banyak konco-konco pengajian kita, dulur-dulur pengajian kita, berapa banyak yang sekarang tidak senang lagi, musuh malah di pengajian. Atau yang dulunya musuh sama pengajian berubah jadi cinta sama pengajian. Dulunya tuh justru pengajian lewat gitu, cuma lewat stop enggak bang. Makanya kita minta mudah-mudahan mahabbah kita ke tempat-tempat yang baik, mahabbah kita kepada kanjeng Nabi, mahabbah kita kepada acara-acara seperti maulid, ya, kepada keturunan kanjeng Nabi, kepada para kiai, kepada pewaris-pewarisnya kanjeng Nabi, mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena hadirin rahimahullah, belajar dari kejadian, belajar dari hal yang di depan mata kita. Yang sekarang kita lihat gonjang-ganjing, ruwet-ruwet masalah nasab dan lain sebagainya. Padahal yang bahas bukan satu pun ada ahli nasab. Jelas. Ibarat ruwet-ruwet kedokteran, hal asli dokter itu. Wah, menurut saya begini bapak. Sudah dokter. Itu tapi kan berarti bukan dokter. Yang kita lihat yang kowar-kowar dan lain sebagainya itu juga adalah orang yang dulunya cinta sama apa ya? Tapi Allah rubah dengan sekejap. Ya, ta'udzubillah min. Sekarang sampai senang sama kiai fulan.
besok bisa benci sama Kiai Fulan, malah cari cara supaya menghina Kiai Fulan, bisa jadi. Salah satu di antara yang rombongan sing rame-rame itu Pak, bahkan pernah mondok nang Hadromut. Bukan cuma ngaji sama Habib toh, bukan kenal sama Habib, mondok gurunya Habib. Mondoknya nang tarim di Habib Pak, langsung di pusatnya. Tapi kalau namanya hidayah itu dicabut ya jelek. Termasuk ngomong bodoh. Sekarang mungkin saya bisa ceramah, kalau dicabut nyawa bisa-besok saya di bar, diskotik bisa jadi. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah tetapkan istiqomah di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Terus jangan mandek nih, jangan dirasa enteng buat donga abot. Itu doa yang berat karena minta tetap di dalam kebaikan. Kalau memang belum baik, minta baik. Kalau memang sudah baik, tetap baik. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Di dalam beberapa hari ke depan, kalau tidak salah insya Allah hari Sabtu, nanti mulai malam Sabtu kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah atau yang dikenal oleh masyarakat kita bulan haji, karena ada peristiwa haji sehingga bulannya disebut bulan haji. Nah, bulan haji ini sendiri sudah termasuk Ashhurul Hurum. Paham kalau sudah masalah ini insya Allah paham ya. Ashhurul Hurum itu bulan-bulan yang haram. Ada berapa? 4 itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab ya. Nah, Dzulhijjah ini termasuk Ashhurul Hurum. Yang ketika disebut Ashhurul Hurum itu bulan-bulan yang memiliki kehormatan luar biasa. Bengen dulu di jahiliyah itu karena penghormatan kepada Ashhurul Hurum yang ditetapkan oleh Allah. Ini memang sejak Allah ciptakan ya. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Di sisi Allah itu perputaran bulan sepanjang tahun itu berupa 12 bulan. Jadi 12 bulan itu bukan mulai Islam enggak, tapi hijriahnya terhitung mulai hijrahnya Kanjeng Nabi. Tapi bulannya sudah Allah tentukan mulai dulu, mulai zaman Nabi-Nabi terdahulu ya sudah ada. Ya. 12 itu aturan Gusti Allah. Dari yang 12 ini ada yang 4 hurum. Apa hurum itu? Bulan haram. Haram itu bukan haram artinya dosa yang dilakoni. Kalau tidak dilakukan dosa bukan. Haram itu alias memiliki kemuliaan, memiliki kehormatan yang luar biasa di hadapan Allah. Saking memang dianggap memiliki luar biasaan, sampai di zaman jahiliyah pun, bahkan di zaman Kanjeng Nabi, orang-orang yang musuh sama Kanjeng Nabi sekalipun, itu kalau sudah masuk Ashhurul Hurum mandek. Kalau sudah masuk Ashhurul Hurum, berarti tidak ada apa namanya, tidak ada perang, tidak berani perang. Jadi sudah di depan musuh, tapi ini maghrib ada Ashhurul Hurum kan ini sampai mari nih. Kalau Dzulqa'dah berarti kan sampai mari nih Muharram gitu ya. Hari Muharram. Kalau mau awal Rajab itu begitu. Ya. Jadi sampai seperti itu penghormatan yang dilakukan oleh orang-orang yang belum kenal Islam pun sudah menghormati Ashhurul Hurum. Tinggal kita sekarang. Ashhurul Hurum tak kok biasa-biasa apa luar biasa. Padahal kita sekarang ya sudah di Ashhurul Hurum ya. Nah, di antara Ashhurul Hurum itu adalah Dzulhijjah. Nah, di Dzulhijjah sendiri hadirin, Dzulhijjahnya sendiri punya sesuatu yang istimewa. Jadi istimewa di dalam hal yang istimewa, tumpukan istimewa. Apa itu? Yaitu hari-hari yang disebutkan oleh Allah dengan sumpah. Jadi dipakai sumpah. Dan tidak ada hal-hal yang dipakai sumpah itu kecuali pasti luar biasa. Nih, kan sumpah itu kan pertaruhan ya, tahu pertaruhan gitu. Ya, demi apa gitu ya? Demi pertaruhan kita nopo. Sallallahu Muhammad. Pertaruhan kita demi apa? Ketika kita ngomong ya, wis anak saya sebagai jaminan, itu kan karena anak kita ini hebat. Jangan duit tapi 5 juta. Karya
Wis tahu jangan khawatir. Kalau perlu toko saya pakai jaminan. Kenapa? Karena tokonya mahal. Ya, tokonya mahal. Kalau kamu bilang gini, saya kalau gitu HP saya sudah sebagai jaminan. HP nopo? Ini HP tidur-tidur. Deminya HP tidur-tidur tak mungkin. HP demi HP saya. HP biru. Ini Android. Android apa itu? Itu juta ini. Oh iya oleh. Kenapa? Sesuatu yang mahal. Itu manusia saja mempertaruhkan pasti sesuatu yang mahal. Napa malih sih? Allah yang punya makhluk mempertaruhkan dengan nama makhluknya. Makhluk kan apapun itu makhluk kan ya. Waktu itu makhluk, orang itu makhluk, binatang itu makhluk, benda itu makhluk, kata-kata itu makhluk, suara itu makhluk. Ternyata yang dipakai sumpah oleh Allah di antaranya ada banyak yang dipakai sumpah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadduha," demi waktu duha. "Wattini wazzaitun," demi buah tin dan buah zaitun. Zaitun ini salah satu contoh. Zaitun itu luar biasa. Kalau perminyakan, minyak itu kan yang kita tahu menggarai kolesterol ya. Kolesterol, betul. Kalau kan biasanya sudah mulai banyak asam urat, kolesterol ini paham. Minyak itu menggarai kolesterol, tapi justru konsumsi minyak zaitun kurangi kolesterol. Kok bisa? Ya itu keajaiban zaitun. Nah disebut oleh Allah Wattini wazzaitun. Nah ada satu ayat, ya satu surat yaitu surat Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa waktu yang luar biasa jelasnya. Napa niku? Wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Wal fajr demi waktu fajar, waktu subuh. Berarti waktu subuh ini istimewa. Berarti waktu subuh ini top luar biasa. Makanya kata ulama, kalau kita ingin lihat orang itu lalai atau tidak kepada Allah, itu yang saya itu ingat sama Allah, itu orang soleh, orang baik. Caranya di antara tandanya untuk melihat orang baik, lalai atau ingat kepada Allah, itu lihat subuh itu lebih. Lihat waktu subuh. Subuhnya gimana? Wih, sebelum subuh sudah bangun rapi, habis sujud soal Allah, tahajud nangis, luar biasa sampai subuh, sholat sunnah fajr wiridan, dan semakin panjang sudah. Lihat itu pasti orang baik. Itu orang luar biasa. Kenapa? Karena memang tandanya orang baik itu lihat waktu subuh itu sampai dipakai sumpah oleh Allah. Tapi maksudnya bukan hanya bangun toh, karena ada orang yang bangun bahkan sebelum subuh. Yang luar bangun sudah kan di pasar. Jam 2 itu bangun. Jangan tahajud subuh 14. Apa orang baik enggak? Lihat gimana dia dengan waktu subuh. Ketika dia waktu subuh memanfaatkan dengan baik, itu orang luar biasa. Wal fajri demi waktu subuh, waktu fajar ya. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada satu cerita tentang sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud itu punya julukan Ibnu Ummi Abd. Ibnu Ummi Abd. Satu waktu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini sakit. Ketika sakit, sahabat-sahabat dan orang-orang yang sekeliling beliau itu kepingin nyambangi. Janjian, kapan nyambangi Ibnu Mas'ud? Wes hari subuh ya, hari subuh ya, nyambangi, ya wes ya. Subuhan, wiritan, selesai wiritan langsung ngumpul, berangkat ke rumahnya Ibnu Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ketok pintu, Assalamualaikum, hari subuh ya. Kalau sekarang subuh jam 4:04 ya. Jam 5 kurang seperempat itu sudah ngetok pintu. Kalau di kita kan ngamuk-ngamuk kan. Dia ngerti aku, dia turun. Turun subuhan. Tamu hari turun. Kemudian lagi utang, baru jahat ini lah. Ini sebelum apa? Sebelum pagi, belum matahari terbit sudah ngetok. Assalamualaikum. Keluar pembantunya. Oh mau nyambangi Ibnu Mas'ud. Kira-kira bisa kan? Dia sebentar. Saya tanyakan ke beliau, masuk pembantunya ke kamarnya Ibnu Mas'ud.
Ditanya, para sahabat Kanjeng Nabi Ibnu Mas'ud itu di luar ada beberapa orang sahabat jenengan mau nyambangi panjenengan yang sakit, itu ada orang mau nyambangi. Kata Ibnu Mas'ud, oh suruh masuk. Turun itu pembantunya ngomong, silakan dipersilakan masuk. Nah ketika dipersilakan masuk, namanya orang-orang ini kan masih merasa pagi keisukan, masih terlalu pagi, urung ini rodo padang. Jadi ngobrol di depan, mosok enak. Nah, namanya orang subuh-subuh sebelum pagi, belum terang disambut ini kan takut mungkin istrinya masih restoran lah, atau mungkin kadang-kadang yang disambangi pakai korek, keteken lah. Aneh tinggal subuh-subuh. Karena memang nggak sih, ya. Kalau memang nggak percaya besok saya mampir ke rumah sampean subuh. Kalau sudah sholat subuh kan, syarat kelihatan mau bikin tabung betul. Karena belum siap gimana anak sekolah, gimana baju masih belum rapi, mandi belum mandi. Mungkin karena sudah sholat subuh, tapi sholat subuhnya pakai kaosan lagi, ya seenaknya, iya betul. Kalau ada yang siap besok saya mampir insya Allah subuh-subuh. Soal 5 lah. Boleh? Akan Didin? Saya tidak yakin boleh kata Bang Didin. Saya yakin besok dari bukaan pintu saya. Ditelepon, tidak lihat HP padahal mulut ya wajar, hampir semua kita begitu lah. Ketika masuk, ketika orang-orang itu akhirnya merasa tidak takut ada orang nggak siap, mungkin rumahnya kotor belum diringkes-ringkes tadi malam malas ngeringkes, atau cucian baju kotor belum dirapikan dan lain sebagainya, akhirnya santai tenang, memberi waktu lah di dalam itu untuk siap-siap rapi-rapi. Kalau ada masuk, Waalaikumsalam. Ya begitu masuk kamar, saya belum masuk langsung ngamuk. Mulai mau dinteni, melebu-melebu, ngono ngetok pintu 4:30. Dari mana kalian itu? Ya kami di luar sudah datang mulai tadi, cuma kami tidak enak, takut ada keluarga yang tidak siap atau apa, rumah yang belum rapi tertata, atau panjenengan mungkin belum rapi, namanya orang sakit apalagi belum diseko, belum diapakan. Itu saya belum masuk ngamuk. Beliau sampai mengatakan begini, apakah kalian pikir di rumahnya Ibnu Ummi Abd ini ada orang yang lalai kepada Allah? Jadi ternyata beliau itu ngomong begini, sopo-sopo diwara turun siap, mbok pikir rumahnya saya ini ada orang yang lalai. Berarti kan secara tidak langsung kan dia ngomong begini, kalau ada rumah yang belum siap ditamoni subuh-subuh, masih belum mandi, masih ada serang, korek dan lain sebagainya, berarti dia orang lalai. Sampai ngamuk Pak, tersinggung beliau. Bu pikir, saya pikir rumah kamu, kalian pikir rumah saya ini ada orang lalai. Subuh-subuh sampai kalian tidak mau berani masuk, takut mengganggu, takut ini. Rumah saya ini alhamdulillah orangnya elek semuanya kepada Allah. Coba bayangkan, kalau saya panjenengan ngamuk, bukan ngamuk gara-gara kenapa tidak masuk-masuk, karisuk. Boleh sarapan kan? Sallallahu alaihi wasallam. Itu kenapa? Karena memang beliau-beliau itu tahu nilainya subuh. Sebelum subuh sudah rapi, sudah bangun, ya sudah tidak usah nuding-nudingan lah. Ini introspeksi buat kita masing-masing ya. Sampai ya jangan subuh-subuh ke rumah saya ya. Ya Allah, sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang Pak 5:30 itu mau pulang ngaji dari masjid, ya pulang. Kalau itu kan ada tamunya, sekarang itu gitu Pak. Saat cari ke susu. Ternyata jamaah pengajian yang sama-sama ikut pengajian itu sih beruntung. Ternyata kalau mau boleh jujur, rumah kita nih ya roto-roto lah, tidak ada roto-roto semuanya. Kayaknya semuanya Pak. Sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kamu sampai saling sambangi 4:30, Assalamualaikum. Nanti pulang, sampai terkawin itu celah tuh dino. Sallallahu alaihi wasallam. Karena memang waktu fajar itu dipakai sumpah karena keistimewaannya oleh Allah. Bagaimana orang komunikasinya dengan waktu subuh, maksudnya
dia berhubungan dengan waktu subuh dengan baik, mempersiapkan diri dengan ibadah, sholat sudah siap, wiridan sudah dilakoni, itu berarti orang-orang yang luar biasa. Nah itu wal fajri. Lanjutannya Allah Subhanahu Wa Taala sumpah walayalin ashar, dan malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10. Sampai dipakai sumpah malam 10. Kira-kira malam apa itu? Mungkin kan sebagian kita mikir Pak itu malam-malam terakhir apa? Ramadan. 10 malam terakhir Ramadan. Luar biasa sampai dipakai etika, dipakai qiyamul lail, malam-malam masjid-masjid mengadakan qiyamul lail ya. Membutuhkan awal bukan cuma Baitur Rahman tok Banyuwangi, Pak, sampai ke mana? Selatan semua qiyamul lail. Tapi jadwal qiyamul lail ini dulu dicangkring lagi kan. Masih? Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah terus. Saya punya pengajian subuh, gedung Lewung, Dewan. Luar biasa. Kenapa? Karena 10 malam terakhir. Coba sekarang besok malam Jumat sampai datang itu masjid-masjid itu, gedung Lewung, cangkring setengah rolas. Rame jini. Karena benar. Ternyata layalin ashr ini di dalam tafsir dikatakan al-ashru ashrul adha. Yang dimaksud 10 hari itu 10 harinya lebaran Idul Adha. Maksudnya 10 hari bulan Dzul Hijjah. Luar biasa 10 hari bulan Dzul Hijjah. Bahkan ketika hari itu diisi dengan kebaikan, Kanjeng Nabi kan mengatakan hari itu adalah hari baik ya. Ada satu riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi hadisnya kuat. Andai kata kita ini punya amalan mesti ada tombol kan buat ya. Hari yang mana? Sahih tak? Oh, kalau urusan layalin ashr ini riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Turmudi, kuat-kuat lah hadisnya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Turmudi, Imam Ibnu Majah. Ya, ini saya sebutkan. Biar yang ruwet-ruwet itu openg biar kebuka. Kanjeng Nabi dawuh dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu warḍah. Kanjeng Nabi dawuh, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari yang mana amal soleh dikerjakan di dalamnya. Berarti itu hari baik. Nih, kalau ada orang tanya hari baik, kapan dia kira-kira hari baik? Tergantung isinya. Beb, saya mau menikahkan anak, Beb, saya mau menyunati anak. Hari baiknya kapan, Beb? Tergantung nanggap. Beb, insya Allah saya ngundang Ustaz Jainul, Beb, sama jamaahnya, Beb, untuk khataman Quran, Beb. Yang hafid Quran itu khataman Quran. Apa hari baiknya? Kapan hari baiknya? Saya tanya, kapan hari baik, hari jelek untuk ngaji Quran? Kalau Senin ngaji nikmati pas. Mau Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Ahad semuanya baik. Berarti semuanya baik. Beb, saya kepengen sholawatan sama anak santri, sama anak jamaah pengajian. Ya Nabi, salah sholawatan. Kapan hari baiknya, Beb? Kapanpun isinya sholawatan mesti baik, ya. Kapanpun itu. Jadi jangan bingung sama hari baik. Ini kalau weton nih, aduh, wetonnya sama. Wah, ini mati pas. Ada kemarin salah seorang, satu Pak Gus, mulai pembangunan rumahnya. Berarti tadi saya sudah mulai hari ini gotong royong sama masyarakat bangun tempat yang insya Allah ada musholanya bebas. Itu orang berlaku dia bilang, Gus, sampai ini salah nih. Ini dino nih kurang pas nih ada motornya. Kalau terus nanti maksudnya, yang lanjut pembangunan nih. Lanjut saya bilang, lanjut pembangunan tuh masuk gara-gara weton. Oke, PCS ya, lanjut insya Allah. Tapi kalau PCS macam mau hari baik sudah sak dunia ngomong apik ya macam.
Betul ya? Iya, pengalaman ya. Bukan cuma bangun rumah cok, no, kemauan gitu. Semuanya lancar pokoknya. mulus. Kalau ada nama. Tapi kalau sudah ada uangnya ya lancar. Kalau pas kan, itu kapanannya runek pas. Maksud gara-gara itu nganpeces ngadep. Itu semuanya. Nah kalau isinya baik, semuanya baik. Tapi kalau isinya elek, nanti anak saya, kapan bebnya kira-kira hari baik? Nanggap apa jenengan? Jalanan gitu. Jalanan itu apa? Ya itu baik orang yang kesurupan malaikat. Kesurupan malaikat, kesurupan apa? Ini kesurupan setan, jin-jinan dan lain sebagainya. Cetak, wah dan lain sebagainya. Oh berarti maksiat ya? Ya rodo. Mau ngomong maksiat asli aja lah. Ya rodo. Koyon ya. Ya jelas-jelas maksiat betul salah. Dan saya mau kembalikannya. Loh kalau maksiat berarti kapan hari baik untuk bermaksiat kepada Allah? Aduh malam juga atau cuma maksiat. Aduh Senin ngomong. Dah ada mau Senin, Selasa, Rabu sampai ketemu Senin lagi ya elek. Mau Juni, Juli, Agustus, Muharram, Safar, Rabiul Awal, tidak ada hari kalau isinya maksiat. Tapi kalau sama-sama baik, ada hal yang lebih bagus. Podo-podo sholawatan, Senin sholawatan, Jumat sholawatan. Mana yang lebih afdal? Seninnya bagus, tapi lebih afdal hari Jumatnya karena ada kekhususan untuk sholawat di hari Jumat. Baca Quran Senin, baca Quran hari Kamis, baca Quran hari Selasa. Mana yang lebih afdal? Karena sama-sama isinya Quran, tapi ada waktu-waktu khusus. Maca kahfi hari Senin, maca kahfi malam Jumat, maca kahfi. Mana yang lebih bagus? Malam Jumat, karena ada perintah di situ. Sampai membaca kahfi malam Jumat, maka Allah akan meneranginya, memberikan cahaya untuknya dari tempatnya sampai tempatku ini. Jadi mulai ke Banyuwangi sampai Madinah kan Nabi Dawud. Padang terang dengan cahayanya Allah. Bagi yang mau baca kahfi di malam Jumat. Lah kalau bukan hari Jumat benda apa bagus. Berarti selama isi harinya bagus ya bagus. Kanjeng Nabi itu tahu rumah itu Pak bukan tergantung mewahnya, bukan tergantung harga materialnya, tapi tergantung isinya. Rumah tidak pernah dibacakan Quran di dalamnya, Kanjeng Nabi tahu la tattakhiduha qubura. Iqra'ul Quran fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Ada riwayat lain, ij'alu min sholatikum fi baitikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Baca Quran di rumah kalian. Jangan jadikan rumah itu kayak kuburan. Sholatlah kalian di rumah. Jangan sholat di masjid toh. Sholat masjid waktu pulang sholat sunnah di rumah. Ngajari anak. Sekaligus jangan sampai menjadikan rumah itu sebagai kuburan. Itu rumah megah. Enggak sholat, tidak pernah ngaji, tidak pernah apa-apa. Kuburan. Rumahnya gede, orangnya mungkin melarang, tapi seperti itu ngaji, sholat, diisi, tahajud. Itu rumah bagikan istana di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Hari pun begitu. Lah ketika hari itu diisi dengan kebaikan, itu luar biasa. Nah, hari yang luar biasa, ada waktu yang luar biasa diisi dengan kebaikan, semakin luar biasa ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ada tambahan, mamin ayamin, tidak ada hari-hari yang amal soleh dikerjakan di dalam hari tersebut ya. Maksudnya hari-hari itu diisi dengan kebaikan yang lebih Allah cintai daripada amal soleh yang dikerjakan di hari-hari ini. Di amal soleh dikerjakan di tanggal 1 mulai Sabtu besok ini ya, sampai Lebaran. Itu kalau mengerjakan amal soleh di dalamnya, maka itu adalah hari yang paling dicintai oleh Allah. Amal apapun. Ulama itu mengatakan apapun amalnya, mau sedekah, puasa, ngaji, birrul walidain dan lain sebagainya ya, apapun amalnya. Jadi amal apapun ketika dikerjakan di hari-hari yang 10 ini ngalah-ngalai amal di lain waktu. Para sahabat itu tanya, ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah. Kalau amal di tanggal 1 sampai 10 ini dibandingkan jihad kan Nabi? Jihad apa? Jihad ini kan manggul senjata perang, bukan cuma masalah tembaknya toh, tapi masalah berani, kekuatan, mengorbankan. Saya mau tanya, perang wanita?
Woi, Pak, berani bilang? Ada kompak ya? Berani bilang? ngawur. Kalau ada orang yang mau berani, saya daftarkan Palestina ini. Ngomong lagi, rame-rame ini. Berani, sampai lebih, kurang lebih. Kalau kita ini suruh perang kan, ternyata perang itu berani. Orang itu membutuhkan mental dan lain sebagainya. Kanjeng Nabi sehingga ditanya, Kanjeng Nabi katanya paling bagus, hebat kalau diamalkan di tanggal 1 sampai 10 itu. Kalau dibanding jihad, masuk kalah jihad? Jihad tak? Kanjeng Nabi ketika ditanya, walaupun jihad, walal jihad fisabilillah, walaupun jihad tetap kalah dengan amal yang dilakukan di hari-hari 10. Mulai kapan? 1 misalnya. 1 sampai tadi kita ada sendiri ya. 1-10 sampai sodako sama jihad, mana yang lebih afdal? 10 sodako 10.000, 20.000 lebih afdal daripada jihad. Tapi bukan berarti tidak usah jihad. Yang bisa jihad monggo, kita dukung, kita terus ayo ajak dan lain sebagainya. Tapi dengan amal itu ternyata luar biasa. Walal jihad fisabilillah, yang bisa ngalahin itu satu tok. Illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi tsumma lam yarji min dzalika bi syai'. Yang bisa ngalahin amal tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu adalah orang yang keluar dari rumahnya, gotong hartanya, gotong badannya, kemudian tidak pernah pulang lagi. Hartanya tidak balik, jiwanya tidak balik, alias mati syahid. Kalau syahid baru ngalahin, lainnya syahid tidak bisa ngalahin. Jadi kalau selama belum syahid tetap kalah dengan amal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka ayo diamalkan. Apa amalannya? Ada satu amalan yang umum di setiap bulan haram. Setiap bulan haram apapun monggo dilaksanakan. Ada salah seorang perempuan yang namanya Mujibah Al-Bahiliyah. Mujibah Al-Bahiliyah. Jadi bangsanya Bahili. Beliau itu punya abah atau paman, pernah datang ke Kanjeng Nabi, ketemu Kanjeng Nabi, kemudian setelah 1 tahun baru berjumpa lagi. Jadi ketemu Kanjeng Nabi setahun tidak ketemu, setelah setahun ketemu Kanjeng Nabi, waqad taghayyarat haluhu wa hay'atuh. Keadaannya, penampilannya ini sudah berubah jauh. Habis badannya kurus, kayak orang apa namanya sakit. Sehingga ibu atau bapaknya Mujibah ini tadi ya, Al-Bahili tadi ini kan ngomong, ya Rasulullah, ama ta'rifuni ya Rasulullah, masih ingat sama saya Kanjeng Nabi? Qala wa man anta? Siapa ya? Apa kalau bahasa orang pangling ya? Pangling. Siapa ya? Ya Rasulullah, ana Al-Bahili alladzi ji'tuka awal. Saya Al-Bahili ya Rasulullah yang datang tahun kemarin. Kanjeng Nabi ingat langsung, fama ghayyaraka wa kunta hasanal hay'ah. Kamu ini kenapa kok berubah begini tampilannya? Sedangkan kamu dulu bagus, merusuh, gemuk, bagus, masya Allah, awak ya seger. Kok bisa berubah seperti ini? Kata Sayyidina abahnya Mujibah ini, Pak, ma'akaltu to'aman mundu farakuka illa bilail ya Rasulullah. Saya ini tidak pernah mau makan, sudah Kanjeng Nabi mulai bisa sama Kanjeng Nabi, saya puasa, sudah tidak makan, sudah makan malam tok sekali sudah cukup. Puasa toh itu sepanjang tahun, sehingga sampai menyiksa diri ya. Namanya orang itu ibadah bagus, tapi kalau sampai menyiksa diri itu tidak bagus, karena kan agama ini memberikan porsi untuk masing-masing ya. Dalam satu riwayat hadis Kanjeng Nabi itu menjelaskan, Tuhanmu itu punya jatah, maksudnya harus ada kita sisihkan waktu badan kita ini. Keluargamu juga punya jatah. Saya pengajian pagi siang malam, pokoknya malam pegawai pengajian pagi siang malam, tidak ada pelainnya. Pokoknya untuk pengajian, tidak pernah ngajak jalan anak-anak, ngajak jalan keluarga. Pokoknya pengajian atau kerja lain itu tidak boleh, tidak bagus. Keluarga juga punya hak. Saya ibadah dong. Ada 3 orang itu pernah datang ke Kanjeng Nabi. Datang setelah mereka itu berpikir, Rasulullah ini padahal Kanjeng Nabi itu kan sudah diampuni dosanya oleh Allah. Sudah gini saja, akhirnya mereka itu 3 memutuskan. Yang satu bilang, saya mulai sekarang tidak mau tidur malam, pokoknya yang mulai tok saben dino sampai mati, ada pray malam itu mulai ya, itu yang pertama. Yang satu bilang, kalau gitu saya mau puasa, tidak puasa saben dino puasa sampai mati, puasa sepanjang tahun kecuali waktu-waktu yang nggak boleh.
puasa tok tidak mau. Yang satu bilang kalau gitu saya tidak mau deket-deket sama perempuan, ini kawin. Tidak usah kawin-kawin karena kalau kawin saya akhirnya tidak bisa ibadah full. Saya kepengen full. Wah, ada yang mau siap jadi ini. Ternyata itu bukan terus ketika dilaporkan oleh Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi bilang, wah, top, luar biasa. Enggak. Kanjeng Nabi itu ketika dilapori seperti itu, Kanjeng Nabi tanya, antum alladzina qultum hadza wa hakadza wa hakadza. Kalian tuh yang katanya bilang saya tidak mau ini, yang satu bilang mau ini, ya Rasulullah, iya. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Yang sering dibaca di khutbah nikahnya Maulana Habaib ini, ama inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Tahuilah, bukankah saya ini adalah orang yang paling takut kepada Allah, paling takwa itu Kanjeng Nabi. Kan betul, saya Kanjeng Nabi katakan saya ini paling takwa, paling takut sama Allah. Walakinni asumu wa uftiru wa arqudu wa usolli wa atazawwajun nisa. Ya, dalam riwayat yang macam-macam. Kanjeng Nabi Daud, walaupun saya ini orang paling bertakwa, bukan berarti tidak mau kawin, tidak usah tidur. Enggak, bukan itu yang terbaik ternyata. Tapi yang terbaik itu yang bisa ngatur waktu dengan porsinya masing-masing. Gak usah pokoknya mengajar Beb, gak lama mulai. Gak apa, sesekali Beb, saya mungkin satu hari ini absen. Kenapa? Ngajak istri jalan-jalan. Ya gak apa-apa. Kalau bisa di waktu-waktu selain pengajian monggo, tapi tidak Beb, saya gak nemu Beb, saya kerja pagi, sore pula langsung pengajian. Absen dulu Beb, karena gak bisa ngajak di waktu lain, harus sekarang. Gak apa-apa. Dan memang harus begitu Pak. Istri diajak, haknya ada, anak-anak diajak jalan-jalan. Saya kalau lihat tangga Pak, kadang-kadang belum ngerti, di samping di pengajian, itu loh. Orang-orang ada tulisan saku, dinner. Itu berarti kerjaan nyonya nih Pak. Itu jangan diganggu sudah, walaupun ada pengajian presiden ngundang, minta maaf Pak. Ternyata sudah saya bilang, ya sudah kalau memang nunggu saya kosong, repot. Kosong, jadi tulis. Keluar, jalan-jalan. Kadang-kadang nulisnya sampai 5 hari Pak. Malang, berarti ngejak 5 hari ke Malang. Ya sudah harus, memang waktunya. Kalau nunggu di pengajian tuh ya dan nanti memang kebaikan terus aja. Pengajian apa tidak, ya sudah malam 5 hari. Ya, tapi kan enggak terus setiap seminggu sekali acur ada jatahnya masing-masing. Kapan harus ngaji, kapan harus jalan-jalan, kapan harus untuk qiyamul lail, kapan tidur. Sehingga Kanjeng Nabi bilang, saya ini yang paling takwa, usolli wa asum, ya. Saya ini ya asumu wa uftir, saya ini puasa, ya kadang-kadang enggak puasa, wa usolli, saya kadang sholat malam, ya kadang-kadang tidur. Pokoknya terus kalau mau pagi jam 9 sampai jam 2 tidur, nanti jam 2 bangun sampai subuh. Ini kan ada jatahnya masing-masing. Wa atazawwajun nisa, dan saya pun menikahi perempuan. Berarti kalau orang yang mau pengen takwa, tidak mau kenal perempuan, tidak usah kawin. Salah. Justru kawin itu ladang pahala lain selain yang lainnya, selain ibadah-ibadah lain. Sallallahu alaihi Muhammad. Kanjeng Nabi bahkan bilang, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Orang yang tidak mau sama jalan tuntunan saya ini bukan termasuk golongan saya. Mau jadi kayak, mohon maaf, pendeta-pendeta, pastor yang tidak kawin, ya, itu biksu, tidak kawin, tidak. Ajaran kita tidak begitu. Tidak. Berikan porsinya, justru ketika kita berikan porsinya itu nilainya pahala. Itu bukan saya ini hari ini karena sudah repot, sudah lama, tidak pernah jalan-jalan sama keluarga. Malam ini saya tidak ngaji, ngajak anak-anak sama istri jalan-jalan. Itu walaupun jalan-jalan, itu kan pahala. Itu kan pahala. Kecuali memang tidak pernah ngaji, itu apa tidak? Saya tidak ngaji karena ngajak jalan-jalan. Itu setiap minggu seperti itu. Memang tidak kepengen ngaji gaya betul. Ngaji sudah rutin, tapi absen dulu kenapa ngajak jalan-jalan? Itu jalan-jalannya nilainya pahala karena memberikan hak. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Bahili ini tadi ketika dilihat Kanjeng Nabi itu kurus habis badannya, ditanya kenapa? Kanjeng Nabi puasa tok, tidak pernah mandek, makan malam sedikit sudah habis badannya. Maka Kanjeng Nabi komentar begini, adab tanafsa, kamu itu nyiksa awal, bukan bagus, nyiksa awal kalau kayak gitu, tidak mau makan belas, ya. Maka Kanjeng Nabi memberikan solusi.
Nah, sedangkan solusi Kanjeng Nabi tidak mungkin lebih elek, mesti yang bernilai lebih. Sum syahras sabri wa yauman min kulli syahrin. Kalau kamu mau kepengen puasa di bulan sabar alias Ramadan, puasa Ramadan dan tambah satu hari di setiap bulan. Kemudian orang itu bilang, ya Rasul, zidni kain Nabi kuah. Kanjeng Nabi tambah saya ini uang masih insya Allah kalau cuma ditambahi satu hari setiap bulan masih kurang kayak itu. Tambahi Kanjeng Nabi sum yaumen, ya sudah setiap bulan ditambahi 2. Ya Rasul tambahi lagi, ya sudah tambahi 3. Ya setiap bulan itu ada ayyamul bid ya, 13, 14, 15 itu sunnah untuk puasa 3 hari setiap bulan ya. Itu sahabat itu masih ngomong lagi, ya Rasul sini tambah Rasul ini alhamdulillah badan kuat. Akhirnya Kanjeng Nabi memberikan solusi suminal hurumi watruk, suminal hurumi watruk, suminal hurumi watruk. Kanjeng Nabi 3 kali ngomong. Apa dawuh Kanjeng Nabi? Kalau pengen nambah yang afdol itu puasalah di bulan-bulan haram, watruk. Kalau nggak mau ya nggak tinggalkan, nggak apa-apa. Bukan perintah wajib berarti ya. Tapi kalau kau pengen afdol, setiap ada bulan puasa, bulan haram, puasa. Dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab ini puasa. Dalilnya jelas nih Pak. Al-Bahili tadi nih, suminal hurumi watruk, puasa di bulan-bulan haram dan tinggalkan silahkan. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10, tapi bukan 10-nya tidak boleh lebaran gitu. Sampai tanggal 9 itu puasa. Ada lagi nanti 9 khusus Arafah, ada lebih istimewa lagi. Yang jelas semua. Tapi setelah lebaran habis aslinya mau taslim kan sudah tidak apa-apa puasa. Mau puasa lagi monggo karena sekali burung. Suminal hurumi watruk ya. Nah, jadi amal itu kalau sudah 1 sampai 10 luar biasa. Mau puasa bagus, termasuk diantaranya membaca la ilaha illallah. Ada lagi riwayat-riwayat hadis yang mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Amalannya para salaf mengajarkan kalau bisa setiap awal Dzulhijjah mulai tanggal 1 sampai 10 ini membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau boleh pakai yuhyi wa yumiit, tidak pakai boleh juga, riwayatnya begitu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, boleh pakai yuhyi wa yumiit atau tidak pakai langsung wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 100 kali setiap hari kalau bisa diamalkan. Oke. Kemudian baca, mungkin nanti insya Allah saya share di WhatsApp ya, membaca la ilaha illallah adadal layali wa duhur sampai terakhir. Mulai tanggal 1 sampai Arafah sampai lebaran itu sampai baca. Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas itu sampai mengatakan, la tudfi'u surujakum layalil ashr. Jangan kalian padamkan lampu rumah kalian kalau sudah 10 malam pertama. Maksudnya hidupi qiyamul lail. Bukan sampai hidup itu semua kita terburu, maksudnya itu hidupkan semangat ibadah. Bahkan ada salah seorang tabi'in namanya Sa'id bin Jubair, ahli ibadah, alim luar biasa, muridnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Sa'id bin Jubair ini hadirin rahimakumullah, termasuk amalnya itu setiap 3 hari khatam maksimal itu. Bisa 1 hari, bisa 2 hari. Ya, rubbama yahtimul Quran fi aqall min 3 ayyam. Dia itu kadang-kadang sering khatam Quran kurang dari 3 hari, maksimal 3 hari. Hebat. Itu dikatakan saking tahunya fadilahnya asyur layalil asyr ini, sampai-sampai dikatakan beliau itu idza dakhala al-asyr, kalau beliau itu masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, ijtihadan syadidan hatta mayaka yaqdir alih. Beliau itu mempeng ibadahnya sampai badannya itu tidak kuat. Atau kalau mungkin bahasa kita sampai legrek remek apa mana? Legrek ya? Legrek sombong terus berdiri apa? Allah Akbar, ngaji top. Padahal sudah hebat setiap harinya, tapi karena tahu luar biasanya amal di 1 hari sampai 10 hari bulan Dzulhijjah ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan bisa kita laksanakan ya. Puasa 1 hari bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai 9 itu ta'dilu sanah, sama seperti puasa 1 tahun. Hadis ya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Kalau Arafah ada pembahasan lain khusus lebih tua mana lebih Yang jelas 1 sampai 10 jangan sampai biasa-biasa gitu. Harus semangat ya.
yang punya tabungan atau yang belum nabung atau yang baru ingat, baru sadar, yuk disisihkan untuk hewan kurbannya. Di mazhab lain nih Pak, ada mazhab yang mengatakan wajib. Jadi kurban itu bukan sunnah. Kalau kita kan sunnah muakkad. Kalau di mazhab lain itu mengatakan wajib. Jadi kalau saya panjenengan itu tidak kurban, punya uang ini tidak kurban, mampu itu bukan berarti harus jadi miliarder, jutawan. Insya Allah kalau saya ini punya mobil Alphard itu dan saya ini memang hati yang hidup Alphard. Mampu itu maksudnya makan cukup, pakaian ada, naungan cukup. Ada lebih dari itu, kok bisa tuh rokok? Itu berarti lebih. Kok bisa HP ada isinya pulsanya, internetnya berarti lebih. Jadi kalau ngomong lebih itu ya jangan ngomong lebih itu harus jutaan, tidak lebih. Sesuatu yang sudah tidak wajib tapi kita mampu, itu namanya lebih. Nabung. Kalau enggak ada 50, berarti kita ini menurut mazhab lain dosa hukumnya. Berarti kita mazhab lain itu sama kayak tidak sholat, kan gitu. Dalam riwayat hadisnya kanjeng Nabi tahu man lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelebihan harta tapi tidak mau mengeluarkan kurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kita. Ojo dekat-dekat musola, jangan dekat-dekat masjid. Maksudnya tidak mati iman, tidak mati muslim, tidak mati Islam. Jangan aku Islam dan masjid, Islam tak, tapi kalau ini bukan aku masjid, ya sama seperti orang yang bukan Islam tapi kalau masjid sama. Orang yang tidak kurban tapi tidak punya kelebihan tapi tidak mau kurban, sama seperti orang tidak usah ke masjid seperti itu tadi. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayo diusahakan minimal satu keluarga satu, ada keluarga anak, bapak, misalnya di satu keluarga yang masih belum bisa hidup sendiri-sendiri, istri, ada anak, satu keluarga itu minimal satu keluarga. Kalau ada sapi untuk 7 orang, kalau kambing untuk 1. Nah, mewakilinya supaya menggugurkan ancaman itu mewakili satu kambing satu keluarga. Tapi kalau satu kambing untuk 1 orang tetap ya, ini kadang-kadang salah banyak. Satu kambing itu satu keluarga, saya lihat di YouTube, betul. Tapi maksudnya itu bukan satu kambing sampai niati. Ini bocor sih, saya, anak saya 4, istri, pembantu ini, itu bukan satu keluarga. Sapi hitungannya itu 7, kambing hitungannya 1. Tapi menggugurkan ancaman itu bisa dengan 1 kambing mewakili 1 keluarga. Itu paham maksudnya ya? Jadi betul ya, omongan untuk mewakili 1 keluarga betul. Tapi maksudnya menggugurkan ancaman-ancaman ataupun kalau begini itu gugur dengan 1 kambing yang dikeluarkan oleh 1 keluarga. Tapi niatnya untuk siapa? Ini untuk 1. Lah kalau misalnya gini, saya kepengen begini, nggak usah niatkan orangnya banyak. Kalau mau nih, ini solusi. Kalau panjenengan kepingin sapi ini untuk saya ingat almarhum gini panjang loh. Sampai niatkan 1 kambing, sampai bilang gini, pahalanya saya kirimkan untuk fulan. 1 siapa untuk Pak? Tapi kalau kambing ini kurbannya untuk fulan. Lah kok telu? Kambing itu maksimal 1 tok, sapi 7. Nah kalau memang seperti itu tidak boleh, tidak sah akhirnya. Untuk 7 orang itu tidak sah 1 kambing. Sapi 7 orang, sapi kok 9 tidak sah. Berarti gimana hukumnya? Tidak boleh. Tapi kalau mau lebih enak, saya beramal kambing, saya niatkan kirimkan nomornya. Bukan kambingnya ini atas nama, bukan ya. Jadi kalau atas nama itu maksimal 7 kambing, sapi. Kalau kambing 1, saya kirimkan kiriman Fatihah, kiriman Yasin, sama kiriman pahala kurban. Paham ya? Nah itu jadi menghilangkan kesalahan-kesalahan. Jadi enak kalau 1 sapi 1 saya niatkan untuk almarhum mbah sekalian, ini mbah sekalian, bos sekalian kan pengen coba. Sekalian itu maksudnya anak, suami, istri, anak dan lain sebagainya. Kalau bahasa aku usulihim wa furu'ihim, anaknya sak dhuwure kabeh dan lain sebagainya ya. Nah, ayo itu diniatkan ya, ayo diusahakan tabung. Kalau tidak bisa masih tahun ini tabung mulai sekarang. Tabung.
Anda saya tidak mampu rokok, ya separuh lah sampai cukup buat kambing. Mudah-mudahan dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, amin ya robbal alamin. Allahumma hdina bi hudaika wa aj'alna min ridha wa la tuwallina wa liyan siwa qala ta'ala mimman khalafa amraka wa asal wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.